Oke, sudah. Oke. Mudah-mudahan nggak. Coding. Pak Poji, sehat Pak Poji? Alhamdulillah baik-baik. Kumaha makena Pak Poji? Makin Kenapa mau kena? iya, 2 hari kemarin saya makan nasi Padang tuh bukanya. Waduh, janganlah tuh, ntar bahaya itu Pak, nasi Padang itu. Oh gitu ya. Iya. Soalnya Kalau mau makan nasi Padang sekalian pakai gazebo Pak, lebih mantep. Daging yang berlemak-lemak itu mantep tuh. Habis itu tengkuk sakit, kolesterol naik. Habis itu minum deh. Produknya Pak Afkori ya, langsung menurunkan kolesterol. Ya Pak Afkori ya. Pak Afkori. Kapolrinya aja belum datang. Ada itu tadi, udah muncul wajahnya. Saya mau menunggu produk dari estetik yang anti kolesterol dan anti trigliserid. Nah, itu mantep tuh. Kalau belum teruji betul ya cuma tidak jelas hasilnya. Cuma katanya aja. Sekarang mah nomor 1 itu Pak. Iya. Kolesterol ya. Sama jantung. Ujung-ujungnya nyambung-nyambung yang lain. Tar. Iya, betul. Ya, itu makin tua makin menjadi-jadi itu. Jangan tua Pak, saya aja yang gini aja juga kena. Tampak sering makan itu juga mungkin karena ketuaannya, pengendapan di saluran darahnya juga makin hebat. Iya. Saya ini itu udah harus diet bener ini, saya udah nggak bisa lagi Pak. Oh gitu. Iya. Padang itu nggak bisa lebih ini, harus pelan-pelan. Nur Piro harus makan lalapan segar. Iya, jadi bagus itu makan lalapan, makanya makan sekarang ya dikurang-kurangin. Berat badan nggak boleh dari 68 kalau saya target. Kalau udah 68 saya harus diet ketat. Ini nunggu siapa Bu Lilik? Yes. Ozi udah Yes. ada, Pak Fahri sudah ada, Pak Ferry belum ada ya? Oh, Pak Ferry lagi ini tuh kayaknya. Lagi mempersiapkan kayaknya. Kalau Bu Siti, Bu Siti nanti nyusul. Bu Siti nyusul. Pak Afkori udah, Pak Ferry belum ya? Belum. Bu Tia, sister udah diakses belum? Belum bisa ya? Wah, gimana tuh itu? Belum bisa atau iya? Allah. Saya mau keluar Bu Lilik, ini saya cuma mantau doang, yang lain aja. Ya, ntar Bapak masuk, Pak. Ntar Bapak yang baca doa. Enggak, saya ada jadwal lagi ini soalnya. Saya cuma lihat supaya berjalan dengan dulu aja. Bapak bagian baca doa, Pak. Itu Pak Poji, Pak Fori, saya emang enggak. Itu udah pada punya semua. Enggak, saya mau keluar soalnya Bu Lilik. Pak Hari baca doa nanti dipanggil. Enggak, orang saya mau keluar, saya membaca. Orang saya mau keluar. Saya ada kegiatan. Ini saya cuma mantau doang jam 10 kan. Ini saya mau keluar soalnya. Saya ada kegiatan lagi. Siang, Pak, bulan puasa jangan keluar.
Bisa aja. Nah, mahasiswa sudah lengkap ya. Kata Devi harus nyari background yang warna putih baru dia Itu dapet. mahasiswa yang backgroundnya nggak kelihatan tuh harus ganti tuh. Berarti tempatnya nggak bener tuh di situ tuh. Lagi anak bimbingannya Bu Siti tuh. Coba kameranya di on semua mahasiswa. Saya sudah Bu, Oh, sudah Norma on. Viro. Ayo, mahasiswa backgroundnya pakai harus HP bener ya? ya. Apa Kalau Oji nggak pakai bener nggak HP ikut ya? yudisium. Iya, pakai HP. Itu geser aja yang backgroundnya nggak kelihatan tuh, kayaknya kamu harus cari background belakangnya agak ini. Harus geser, Mbak. Pencahayaannya itu Norma Viro. Atau kalau nggak nih di HP biasanya, yang nggak ada background biasanya kadang-kadang di HP. Ya, kalau yang di laptop berarti pencahayaannya harus diatur. Ayo. Tuh, Pak Ferry udah datang. Nah, udah ya, boleh Lik ya, saya out ya. Ya, Oke. oke. 69 mahasiswa masih belum ya. Pak Fauzi, Yo. Bu Terus Siti backgroundnya nanti udah mana? ya. Pak Ferry sudah hadir, Pak Tori sudah hadir. Boleh izin kita mulai aja? Udah jam 10 lebih 10 menit. Bu Siti udah tahu? Udah saya info dan dia akan menyusul. Bisa Oke, lewat sok. tol, Pak. Sial yang gimana? Ya, oke, silahkan saja. Boleh dimulai aja? Atau gimana Pak Ferry, Pak Kori? Kata pemerintah ini Ada pesan dari setting kali ya? aduh. Gimana Pak Koji, boleh mulai? Atau menunggu 5 menit lagi? Apa, Atau gini. bagaimana? Bu Siti pesan atau gimana? Akan Udah hadir? saya chat, katanya nanti duluan aja dibuka, nanti beliau menyusul. Oh, gitu. Ya, Gitu cuma aja. nanti tolong beritahu ke mahasiswa selama acara tuh jangan ada suara-suara lain yang masuk selain dari, karena sering terjadi ketika acara ada suara anak-anak, suara macam-macam masuk. Iya, jadi mahasiswa itu ya di mute ya. Paling nanti buka suaranya itu pas menyanyikan lagu ya. Boleh buka. Kamera di on ya. Yang belum on kamera itu Eva Maulina, terus kemudian Delena, Delia. Saya hampir menyebutkan mahasiswa EMA saya nih. Delena, Delia, Pak Ferry belum, Intan Ayuni belum, Islamiati, Ibu, ini Isla udah ada, Bu. oh ya oke. Novia Kurnia Putri, Rafiza, Rafi, Freddy Saryadi Hardi, Ria Apriliani, Siti Nur Aisyah, Siti Salma, Siti Sri Rahayu, Trisna, Femi, Anissa Zahra, Siti Hardianti,
sama X452EA siapa ya? Tanpa nama. Ya udah kita mulai aja ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Wahyu udah oke? Sudah. Oh iya. Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara yudisium program studi S1 dan D3 Farmasi Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor tahun semester genap tahun akademik 2021-2022 dilaksanakan pada hari Rabu 20 April 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, yang terhormat, saya ucapkan selamat datang kepada Ketua STTIF, Ibu Apoteker Siti Mariam Magister Farmasi, yang terhormat Bapak Pembantu Ketua 1, Bapak Dr. Ahmad Fauzi Musa, MSc, yang terhormat Bapak Ketua Program Studi S1 Farmasi, Bapak Apoteker Ferry Effendi Magister Farmasi, kemudian yang terhormat Bapak Ketua Program Studi Diploma 3 Farmasi, yaitu Bapak Apoteker Muhammad Afkori Magister Manajemen, dan kepada Bapak atau Ibu dosen Sekolah Tinggi Teknologi Industri Farmasi Bogor yang sudah hadir tepat waktu di acara yudisium kali ini. Juga kepada para yudisiawan yudisiawati program studi S1 dan D3 Farmasi Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 April 2022, kita semua dapat berkumpul secara daring untuk melaksanakan yudisium program studi S1 dan D3 Farmasi tahun akademik 2021-2022 Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Yudisium adalah pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah diambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu. Mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan ini memiliki hak untuk menyandang gelar sarjana farmasi untuk S1 farmasi dan ahli media farmasi untuk D3 farmasi. Sebelum kita lanjutkan prosesi yudisium ini, saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acara yudisium hari ini. Susunan acara yudisium yang pertama yaitu pembukaan. Dan yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, menyanyikan lagu Mars Estetik. Kemudian mengheningkan cipta. Yang kelima, sambutan dari Ibu Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Yang keenam, sambutan dari Bapak Pembantu Ketua 1. Sambutan dari Ketua Program Studi S1 Farmasi. Kemudian sambutan dari Ketua Program Studi D3 Farmasi. Kemudian acara prosesi yudisium yaitu pembacaan SK yudisium, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, pembacaan doa, penutupan, dan foto bersama. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Newton apa? Mars estetik. tutup coba teh. Cipta.
Kemudian sekarang kita lanjutkan ke sesi sambutan. Untuk sambutan pertama, saya persilakan kepada Bapak Pembantu Ketua 1 Bagian Akademik, pada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Fauzi Issa, MSc, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta kita sekalian. Kepada Ibu Ketua Estetif, Ibu Apoteker Siti Mariam Magister Farmasi yang terhormat, juga kepada Bapak Kaprodi S1, Bapak Apoteker Heri Effendi Magister Farmasi yang terhormat, beserta juga Bapak Afkori, Bapak Apoteker Afkori Magister Manajemen sebagai Kaprodi D3, beserta Bapak dan Ibu dosen sekalian yang saya tidak tahu persis siapa yang telah hadir di tempat ini, terima kasih gitu ya. Juga kepada para mahasiswa-mahasiswi sekalian yang tentunya sangat menanti-nantikan acara ini. Hari ini tentunya hari yang dinanti-nantikan oleh para mahasiswa dan mahasiswi yang telah menyelesaikan studinya di estetik. Di sini tentunya diputuskan nantinya apakah maksudnya diputuskan bahwa mahasiswa-mahasiswi ini dinyatakan lulus dalam mengikuti program studi di estetik Bogor. Oleh karena itu secara pribadi atau secara akademik, mewakili akademik juga, saya ucapkan selamat atas keberhasilannya. Perlu disadari keberhasilan ini bukanlah dicapai begitu saja, tentunya dapat dirasakan sendiri oleh para mahasiswa dalam mencapainya penuh perjuangan, penuh usaha, penuh dorongan dan doa dari para orang tua masing-masing dan keluarganya juga ya. Tentunya di dalamnya banyak suka duka yang harus dilalui ya, banyak tantangan yang harus dihadapi ya. Seluruhnya memang untuk S1 sekitar 14 semester ya, untuk D3 ya sekitar 10 semester, itu cukup panjang ya, banyak suka dukanya tentunya ya. Dan ini tentu tidak mudah dicapai, apalagi bisa dirasakan sendiri puncaknya yaitu ketika melaksanakan tugas akhir ya. Untuk S1 membuat skripsi dan untuk D3 harus memenuhi tugas HPKL-nya dan juga KTI-nya. Itu tampaknya yang puncak-puncaknya kesulitan. Namun semuanya tanpa disadari ya sudah dilalui dengan baik begitu ya. Oleh karena itu patutlah semuanya termasuk dosen-dosen juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa keridhaan dari Yang Maha Kuasa tentunya semua ini tidak bisa terjadi begitu saja. Begitu pula semuanya para mahasiswa-mahasiswa sekalian yang dinyatakan lulus saat ini harus juga berterima kasih kepada orang tua, karena mereka yang selalu penuh harap agar tentunya anaknya bisa berhasil studi di estetik Bogor. Ya. Pada kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilannya. Selamat pula kepada para orang tua yang telah anak-anaknya bisa lulus di estetik Bogor ini. Tentunya estetik hanya mengantarkan ke pintu gerbang
lapangan kerja dengan menyampaikan karena di sini pendidikan ini hanya untuk memasuki bidang lapangan kerja, di mana untuk S1 dengan membawa gelar sarjana dan kemudian juga untuk D3 dengan membawa gelar ahli media farmasi. Gelar-gelar itu sebetulnya punya beban psikologi ya, karena juga harus dituntut oleh amal perbuatan yang berikutnya yang tentunya sesuai dengan keilmuan yang telah diterima begitu. Ya kalau di masa pendidikan prestasi itu mungkin kelihatan dari nilai IPK dan sebagainya, dari nilai UTS, UAS, IPK dan selanjutnya. Tapi kalau nanti ketika memasuki lapangan pekerjaan itu penilaiannya bukan lagi seperti itu. Penilaiannya tentunya secara umum ya semacam prestasi kerja, ya prestasi kerja. Dan di situ tentunya penuh tantangan, ya apalagi era sekarang jumlah manusia semakin banyak, ya kompetisi juga semakin tinggi. Dengan kata lain, mudah-mudahan saja bekal yang kita miliki saat ini masih bisa membantu gitu ya. Paling tidak juga melihat tantangan itu ya seharusnya juga belajar itu bukan hanya sampai di sini, jadi terus belajar begitu ya. Bahkan ya di lapangan kerja itu penilaian karir kerja itu, keberhasilan kerja itu sebetulnya beberapa informasi, beberapa kajian itu menunjukkan bahwa 80% daripada keberhasilan prestasi orang bekerja itu sepenuhnya dari perilaku dan sikap kita. Contoh-contoh perilaku dan sikap kita itu diantaranya tentunya disiplin, tanggung jawab, kerjasama, punya visi ke depan, peduli ya kepada sesama rekan kerja, ya dan pandai menghargai prestasi kerja orang gitu ya, begitu. Bahkan kalau saya baca lagi di internet, keberhasilan itu banyak faktornya, ya tentunya yang mencakup mungkin sudah dimiliki oleh sebagian mahasiswa sekarang, di antaranya keterampilan dasar yang mencakup membaca, menulis, dan menghitung. Bukan maksudnya pengertiannya bukan Charleston macam SD, tetapi di sini pengertiannya belum tentu semua mahasiswa pandai membaca resep, ya tidak mudah. Juga belum tentu semua pandai menggunakan komputer meskipun sudah ada kalkulator dan sebagainya. Belum tentu juga pandai menulis laporan dengan baik. Tentunya ini hal-hal tersebut masing-masing mahasiswa punya keahlian dan hambatan masing-masing. Jadi di situ jadi faktor keterampilan dasar tadi tentunya juga menjadi ukuran keberhasilan yang akan datang. Kemudian juga ada keterampilan kepribadian. Keterampilan kepribadian yang dimaksud di sini adalah yang tadi kemampuan berkomunikasi, ya. Perlu selain itu juga cara penampilan, ya, dan sebagainya. Artinya ya terus terang aja kalau pelayanan kefarmasian itu kemungkinan juga kita menghadapi publik. Di apotek misalnya seringkali juga banyak orang marah-marah karena lama menunggunya. Nah itu pun harus punya keterampilan mengendalikan mental kita sendiri supaya tidak terpancing oleh emosi. Dan hal ini mungkin juga bagi para mahasiswa yang sudah bekerja, ya karena di sini juga ada yang non reguler begitu ya. Itu pengalaman itu tentunya sudah bisa dirasakan, ya. Kemudian juga yang sering dipertanyakan ketika memasuki lapangan kerja juga adalah pengalaman kerja. Ya, beruntunglah mereka yang sudah bekerja ketika masa pendidikan di estetik, itu sudah jadi bekal yang cukup baik ya untuk memasuki lapangan kerja selanjutnya. Sementara kalau yang masih belum bekerja, ya meskipun bagaimana, ya tentunya praktek-praktek
yang dilakukan di laboratorium itu juga merupakan suatu pengalaman yang yang berharga. Bahkan nanti ketika bekerja pun seharusnya untuk mendapatkan pengalaman kerja yang baik itu tentunya yang bersangkutan itu harus penuh dedikasi, banyak perhatian apa yang dikerjakannya. Karena kalau tanpa itu mungkin atasan kita pun tidak bisa membaca sebetulnya kita tuh serius apa tidak, konsisten apa tidak ketika bekerja, gitu ya. Bahkan juga ketahanan kita bekerja, artinya ketika kita menghadapi pekerjaan di situ kelihatan mungkin ada rasa bosan, mungkin ada rasa malas, nampak sekali kita tidak tahan. Bahkan kita harus perhatikan juga pada masa COVID kemarin banyak sekali pekerja-pekerja yang di PHK. Tapi mudah-mudahan pada lulusan dari estetik tidak terjadi hal seperti itu. Ya, kenapa di PHK? Tentu PHK itu berhubungan erat dengan keahlian kita, gitu. Ya, artinya keahlian kita itu menjadi kunci ketahanan. Oleh karena itu di sini kita dalam bekerja itu kita harus terus meningkatkan profesi kefarmasian kita, begitu maksudnya. Dan kemudian juga apalagi dunia kerja saat sekarang ini harus mampu mengimbangi perkembangan teknologi. Jadi keterampilan kita harus terus diasah, bahkan kalau perlu menambah dengan keterampilan yang baru. Jadi tidak cukup dengan kata lain, orang yang sukses itu adalah orang yang selalu belajar setiap saat, begitu. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan sangat cepat dan sulit kita mengikuti secara keseluruhan. Jadi dengan kata jangan diam, karena pada saat sekarang kalau diam, saat saja kita sudah banyak ketinggalan, gitu ya. Bahkan kalau bekerja pun harus punya visi, artinya harus punya semacam rencana pengembangan karir. Jadi maksud saya jangan sampai kita bekerja dari awal sampai akhir, maaf di situ saja posisi kita. Ya, kalau saja awal bekerja perumpamaannya dari OB meningkat jadi staf, dari staf meningkat jadi kepala ruang atau kepala sesi dan selanjutnya itu menunjukkan motivasi kerja. Gitu. Ya, itu yang kelihatannya juga sangat membantu keberhasilan kita bekerja. Saya hanya mengulas selintas, mungkin tidak seluruhnya dibekali langsung oleh pendidikan di estetik, begitu. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf apabila selama mahasiswa-mahasiswi sekalian mengikuti pendidikan di sini ada yang kurang memuaskan, ada yang mengecewakan, ya mungkin juga ada yang merasa tersinggung. Mohon maaf sekali lagi para dosen dan para penyelenggara dan pengelola di estetik pun tentunya manusia punya kesalahan. Oleh karena itu sekali lagi pada kesempatan ini juga saya mohon maaf lahir batin meskipun hari raya masih lama, ya. Namun ada pesan sedikit dari saya, jangan jangan lupakan alma mater dan jaga nama baik alma mater, ya. Demikian. Nah, begitu saja sekedar sambutan dari saya. Sekali lagi selamat atas keberhasilannya mengikuti pendidikan di estetik Bogor. Itu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Pembantu Ketua 1, yaitu Bapak Dr. Ahmad Fauzi Issa, MSc. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Program Studi S1 Farmasi. Saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Apoteker Ferry Effendi, Magister Farmasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Lilik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua STTIF Bogor, Ibu Apoteker Siti Maria, Magister Farmasi. Yang saya hormati Pembantu Ketua 1, Bapak Dr. Ahmad Fauji Isa, Magister Sains. Yang saya hormati Pembantu Ketua 2, Ibu Esa Nelidia, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Pembantu Ketua 3, Ibu Apoteker Febi Isfahani, Magister Farmasi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen yang sudah berkenan hadir, dan yang saya sayangi dan sangat saya banggakan, Yudisiawan dan Yudisiawati, Prodi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Rabu 20 April 2022, kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri acara penyandangan gelar mahasiswa, yaitu Yudisium. Adapun Yudisium ini merupakan pengukuhan gelar mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan. Yudisium adalah agenda rutin sebagai tanda bahwa saudara-saudari para mahasiswa telah menyelesaikan pendidikan sarjana farmasi dan berhak menggelar sarjana farmasi atau S.Pharm. Adapun jumlah mahasiswa Prodi S1 Farmasi yang berhak menyandang gelar sarjana farmasi yaitu sebanyak 57 mahasiswa. Saudara-saudara semua, sebelum Anda melepaskan kampus Anda tercinta ini, saya ingin menyampaikan pesan, ya. Jadi yang pertama sekali yang saya sampaikan adalah jangan melupakan orang tua. Ya. Jangan melupakan orang tua apabila Anda sukses. Karena banyak sekali, ya. Setelah sukses sering melupakan orang tua. Ya, kita tahu sendiri di sini ya, bahwa doa orang tua itu adalah doa yang paling munajat. Doa yang paling benar-benar ijabah, ya, dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan sekali-sekali ya nak ya, jangan ya melupakan orang tua. Ya, mudah-mudahan nah untuk Yudisiawan dan Yudisiawati Prodi S1 Farmasi setelah sukses tentunya nggak bakalan melupakan orang tua. Ya, itu pesan saya. Ya. Dan yang kedua, pesan saya adalah berjuanglah dan berusahalah terus pantang menyerah. Dan semangat juang, kenapa kok harus berjuang dan berusaha? Karena kenyataan hidup itu lebih berat, nak. Ya. Karena bukannya apa-apa. Kalau seandainya kenyataan hidup kita tidak dibarengi dengan semangat dan juga tidak berjuang dan tidak berusaha, tantangan kenyataan hidup itu nggak bakalan kita bisa menjalankannya, ya. Jadi berjuanglah, berusahalah. Jadi harus memiliki semangat juang yang harus berkobar-kobar, ya. Karena kenyataan hidup, nah tuh kan, ya pasti ya namanya kenyataan hidup itu, ya. Bagaimana kenyataan hidup nanti Anda setelah selesai itu menghadapi dunia, masyarakat, atau di pekerjaan. Nah, itu kenyataan hidup yang harus benar-benar yang Anda semua bisa berjuang, ya. Jadi itu yang kedua, ya. Dan yang ketiga yang saya sampaikan, tentunya dalam kenyataan hidup yang nantinya Anda terjun di dunia kerja, janganlah menghalalkan segalanya itu dengan cara secara tidak halal, itu bahaya. Ya.
Jadi kalau menghalalkan segalanya secara tidak halal, bukan kesuksesan yang kita dapat. Justru adalah kehancuran. Ya, jadi kesuksesan itu jalanilah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa yang harus dilakukan, dan benar-benar kita harus laksanakan dengan secara halal. Ya, kita memang punya cita-cita, tapi cita-cita itu semuanya berproses, tidak bisa instan. Jadi prosesnya ini kita harus lakukan atau kita jalankan. Jangan secara tidak halal, harus lakukanlah dengan secara halal. Ya. Jadi tolong nanti ya teman-teman di dunia kerja, karena kenapa nanti pasti yang ditanya apa? Oh, alumni dari mana? Kalau seandainya melakukan pekerjaannya secara tidak halal. Nah, ini yang paling bahaya. Nah, ya, jadi tolong ini yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ya yang yudisiawan dan yudisiawati pada hari ini bisa mendengarkan dan bisa mencerna dan bisa nanti diterapkan ya. Dan yang keempat, saya berpesan janganlah berasa puas. Jadi begitu setelah selesai S1 farmasi ya, Anda jangan merasa puas dan atau bosan mencari ilmu ya. Kalau bisa Anda bekerja, Anda sekolah lagi, lanjutkan lagi pendidikan ya. Apoteker, lanjutin lagi S2, bahkan lanjutkan lagi S3. Ya, karena kenapa? Janganlah pernah merasa bahwa menuntut ilmu itu sulit. Ya. Kalau kita merasa menuntut ilmu itu sulit, otomatis kita nggak bakalan kita melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, nah, jadi tolong kalau emang punya rezeki, punya waktu, ya lanjutkan lagi lah, ya lanjutkan lagi kuliah ke jenjang pendidikan yang tinggi. Ya, kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah merupakan sampai ke liang lahat. Ya. Jadi nanti ya setelah selesai tentunya yang terakhir adalah jangan lupakan alma mater. Ya, ini pesan saya yang terakhir, jangan lupakan alma mater. Karena alma mater itu adalah satu keluarga. Ya. Jadi kalau seandainya sudah selesai, ya, bukan selesai juga tanggung jawab dari yudisiawan dan yudisiawati pada hari ini. Jadi tanggung jawabnya apa? Bisa mengangkat lagi adik kelas, ya. Jadi adik kelasnya juga tolong diperhatikan nantinya. Karena kalau seandainya nanti adik kelasnya kurang bagus atau kurang baik, jadi satu alma mater juga kurang baik, ya. Jadi juga ini saling memberikan masukan atau memberikan pengalaman, ya. Jadi tentunya nanti memberikan pengalaman-pengalaman di sini nanti untuk yang di yudisiawan dan yudisiawati pada hari ini tentunya menjadi alumni. Jadi kalau menjadi alumni, ya, otomatis Anda diminta, ya, nanti kami dari Prodi S1 Farmasi meminta kepada Anda. Jadi jangan melupakan. Jadi tadinya Anda karena alma maternya dari Prodi S1 Farmasi, nanti kita memberikan kuesioner, ya. Jadi kuesioner ini adalah untuk apa? Memberikan masukan kepada kami, ya, di bagian akademik. Mungkin kekurangan-kekurangan kami di prodi apa saja, ya, yang harus kita tingkatkan. Dan begitu juga kalau seandainya sudah selesai menjadi alumni, Anda mungkin nanti diminta untuk memberikan pengalaman setelah di dunia pekerjaan ke adik kelas, memberikan semangat atau memberikan motivasi
ya, agar menjadi nama alma mater Prodi S1 Farmasi STTIF ini akan menjadi lebih baik dan lebih harum lagi ke depannya. Ya, jadi jangan dilupakan. Ya, anggap bahwa Prodi S1 Farmasi, tempat Anda menimba ilmu, merupakan rumah Anda yang pertama, ya. Jadi kalau rumah yang pertama itu jangan sampai dijual, ya. Itu ya. Jadi itu ya peribahasanya. Orang tua dulu begitu, ya. Jadi jangan sampai melupakan, ya. Jadi itu, ya. Kami dari Prodi S1 Farmasi, kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan mungkin, ya, baik dari kendala waktu saat perkuliahan, ya, baik waktu saat Anda melakukan tugas akhir, ya, kami dari Prodi S1 Farmasi mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Yudisiawan dan Yudisiawati pada hari ini, ya. Alhamdulillah Anda untuk hari ini bisa, ya, memajangkan nama Anda menjadi S-Farm di belakangnya, ya. Saya ucapkan selamat sekali lagi, sampaikan salam kepada keluarga, ya, maupun kepada orang tua Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan kata, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Ferry Effendi, Magister Farmasi atas sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Diploma 3 Farmasi kepada yang terhormat Bapak Apoteker Muhammad Afqori, Magister Manajemen. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor, Ibu Apoteker Siti Maryam. Yang terhormat Bapak Pembantu Ketua 1, Dr. Fauzi Iza. Yang terhormat Ketua Program Studi S1, Bapak Apoteker Ferry Effendi. Rekan-rekan dosen dan tenaga pendidik, serta mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita mengadakan yudisium untuk program studi S1 dan D3. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Kemudian tidak lupa kita sampaikan salam, selawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat, istri dan para sahabat beliau, sampai kita yang di akhir zaman ini sebagai umatnya. Saya awali dengan pantun ya, supaya nggak stres ya. Sungguh senang belajar sejarah. Sejarah beri pelajaran dari masa lalu. Terasa begitu cepat masa kuliah, kini saatnya wujudkan cita-citamu. Ya. Alhamdulillah, para yudisium mahasiswa yang yudisium hari ini, selamat kami ucapkan mewakili program studi D3. Mudah-mudahan
ilmu yang kalian dapatkan selama kuliah di program studi D3. Kebetulan hari ini cuma 2 orang, tapi juga saya tidak lupa mendoakan yang S1 ya, bukan berarti hanya D3 ya. Ya, semua yudisium hari ini, mudah-mudahan ilmu yang Anda semua peroleh itu bisa menjadi bekal bagi Anda semua di dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ya bekerja itu adalah ibadah. Ya, jangan lupa itu. Penghasilan yang kita dapatkan dari pekerjaan yang kita niatkan sebagai ibadah, ya mudah-mudahan itu bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, perpustakaan dan lain sebagainya yang sudah memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang hari ini di yudisium. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Para peserta yudisium yang saya banggakan, tantangan ke depan untuk kalian sebagai tenaga kefarmasian semakin berat. Ya. Di era pandemi ini mempercepat proses disrupsi. Ya. Apa yang disebut disrupsi? Disrupsi adalah perubahan secara revolusioner terhadap inovasi di bidang teknologi yang berdampak ke seluruh aspek ya kehidupan, ya. Termasuk kita di bidang kefarmasian. Ya. Mungkin dulu kita masih bisa mengandalkan pelayanan kefarmasian secara manual, orang datang ke apotik kita layani. Tapi sekarang orang bisa memesan obat apapun bisa dia pesan, ya, melalui online. Ya. Kalau obat yang dipesan itu obat-obat yang tergolong obat bebas atau obat bebas terbatas, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk obat keras, nah, tentu kan ini yang jadi masalah. Ya. Nah, ini ancaman besar bagi kita karena era disrupsi ini, menurut para pakar mengatakan ada 40% pekerjaan yang selama ini kita lihat itu akan hilang dan akan digantikan oleh pekerjaan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ya. Ini warning berat bagi kita tenaga kefarmasian. Ya. Jadi ilmu yang kalian dapatkan di bangku kuliah sebelumnya itu tidak bisa jadi andalan utama, ya. Karena apa? Orang bisa mengandalkan Google. Saya sakit flu, tinggal nanya Google. Saya sakit pegel-pegel linu, tinggal nanya Google. Ya. Bahkan orang saya lihat ya. Karena orang ke apotik sebelum nanya ke petugas kefarmasian, dia lihat Google dulu. Ini orang bener nggak ngasih obatnya. Ini luar biasa. Ya. Nah, di perguruan tinggi lain, katakanlah alma mater saya sebelumnya di apoteker ya, mereka sudah mulai merevisi kurikulumnya. Mereka mengarahkan kurikulum mereka itu lebih memberatkan ke soft skill. Ya. Soft skill. Soft skill itu apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat beberapa literatur, ya, soft skill itu meliputi kecerdasan emosi, ya, kemampuan memimpin, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan kerjasama, kemampuan negosiasi, dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, skill ini
itu jarang kita dapati pada saat masa kuliah. Ya. Mungkin pada saat pelatihan dasar kepemimpinan kita dapat materi seperti itu, tapi hanya sekitar berapa menit dan itu tidak efektif. Jadi bisa jadi kalau kalian tidak mengasah lagi kemampuan-kemampuan yang saya sebutkan di atas, maka posisi kalian sebagai tenaga kefarmasian terancam oleh Google, ya, terancam oleh smart aplikasi ya, smart. Ya. Bisa jadi seperti Pak Wahyu yang hanya berlatar belakang matematik, itu bisa mengalahkan kalian dalam ilmu kefarmasian, bisa jadi. Ya. Karena beliau bisa membuat program yang terkait itu. Itu mudah sekali. Ya. Jadi terus apa yang kalian kembangkan? Itu tadi yang saya bilang tadi. Ya. Cerdasan emosi, kemampuan memimpin, kemampuan komunikasi, ini yang kalian perlukan. Ya. Sementara pada saat kalian kuliah mungkin terlalu banyak yang kaku. Ya. Pada saat praktikum rebutan alat, maka ego muncul, itu berbahaya. Ya. Maunya menang sendiri. Ya. Dosen juga mungkin ya kadang-kadang juga kaku. Ini ya. Jadi itulah beberapa kelemahan mungkin ya saat ini yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Kalian harus mengisi kehidupan setelah yudisium ini dengan hal-hal seperti itu karena itu yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan di dunia kerja. Ya. Ya. Kemudian aspek humanitas seperti yang disampaikan oleh Dirjen Kefarmasiannya. Kemudian yang lain adalah meningkatkan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Tidak bisa lagi kita mengatakan ini perawat, ya itu adalah saingan saya misalnya di rumah sakit atau ya dokter misalnya. Tidak bisa seperti itu. Kita harus berdamai dengan mereka, ya supaya bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Ya. Ya, jadi hati-hati dengan era disrupsi ini. Kalian tetap belajar soft skill seperti yang sebutkan tadi, kemudian literasi teknologi. Ya, cari literatur terkait itu. Kalau boleh kursus, silakan kursus, lebih bagus. Ya, kemudian literasi data. Data ini sangat penting. Ya. Nanti mungkin kalian bisa dapatkan di dunia luar, dunia real pada saat setelah selesai yudisium ini. Dan ingat bahwa seperti yang sebutkan dari awal tadi, ingat bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini diniatkan untuk ibadah. Karena kalau diniatkan hanya untuk bekerja, maka yang kita dapatkan hanya duit saja. Kita hanya dapatkan di dunia saja. Tapi kalau kita niatkan ini untuk ibadah, untuk menghidupi anak istri, kalau berkeluarga, atau menafkahi misalnya saudara-saudara lain, keluarga kita yang nggak mampu, maka itu juga dapat imbalannya nanti di akhirat, insya Allah. Amin. Demikian, selamat, semoga kalian semua bisa sukses. Jangan lupakan kampus kita tercinta ini. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, terutama kepada Bapak dan Ibu ya, orang tua kita yang selama ini membesarkan kita sampai saat ini. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Ketua Program Studi D3 Farmasi, yaitu Bapak Apoteker Muhammad Aktori, Magister Manajemen. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu prosesi yudisium. Prosesi yudisium ini yaitu pembacaan SK yudisium dan penyerahan surat kelulusan.
Pembacaan SK Yudisium akan dibacakan oleh Bapak Pembantu Ketua 1, yaitu Bapak Dr. Ahmad Fauzi Issa, MSc, kemudian pembacaan nama-nama para yudisiawan dan yudisiawati program studi S1 Farmasi akan dibacakan oleh Bapak Apoteker Peri Effendi, Magister Farmasi. Untuk yudisiawan dan yudisiawati program studi D3 Farmasi akan dibacakan oleh Bapak Apoteker Muhammad Aktori, Magister Manajemen. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor nomor 142 Ketua STTIF SK 4/2022 tentang penetapan lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi tahun akademik 2021-2022. Menimbang, 1, bahwa dengan berakhirnya masa pendidikan beberapa mahasiswa program studi S1 Farmasi dan D3 Farmasi, perlu ditetapkan surat keputusan tentang lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor tahun akademik 2021-2022. Kedua, bahwa lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan. Ketiga, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tanggal 27 Maret tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember tahun 2000 tentang pedoman perguruan tinggi. 4. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Dengan ini memutuskan, pertama, nama-nama mahasiswa seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi tahun akademik 2021-2022. Kedua, kepada lulusan tersebut diberi hak untuk menyandang gelar sarjana farmasi untuk program S1 dan ahli media farmasi untuk program D3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ditetapkan di Bogor tanggal 20 April 2022, Ketua Apoteker Siti Mariam, Magister M.Pharm. Demikian pembacaan SK yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Pembacaan SK Yudisium S1 Farmasi. Hasil sidang akhir dan predikat kelulusan. Nama mahasiswa Nur Makfirah dengan NIM 1601036, IPK 2,76 dengan nilai mutu A, predikat memuaskan. NIDA
Ulfitria dengan NIM 17010142, IPK 2,78, memuaskan. Emparur Roji Firdaus dengan NIM 17010126 dengan IPK 2,81, memuaskan. Intan Ayuni Karinia dengan NIM 17010028, IPK 2,57 dengan predikat lulus. Mutia Putri Salvatiera dengan NIM 17010135, IPK 3,02, predikat sangat memuaskan. Rafizah Hasma Yudani dengan NIM 17010050 dengan IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. Trisna Safnur dengan NIM 1601063, IPK 2,79, predikat memuaskan. Elma Agne Sylvia dengan NIM 17010017 dengan IPK 2,85, predikat memuaskan. Muhammad Julfadli dengan NIM 17010133 dengan IPK 2,90, predikat memuaskan. Siti Salma Salsabila dengan NIM 17010063, IPK 2,70 dengan predikat lulus. Novita Kurnia Putri, NIM 17010143 dengan IPK 3,11, predikat sangat memuaskan. Islamiati dengan NIM 17010030, IPK 2,59, predikat lulus. Aneta Citra Utami dengan NIM 17010004, IPK 3,51 dengan predikat sangat memuaskan. Hertikah 17010027 dengan IPK 2,82, predikat memuaskan. Veronica Aprikanti Purba dengan NIM 17010172, IPK 2,76, predikat memuaskan. Mai Sifa Rahma dengan NIM 17010034, IPK 2,74, predikat lulus. Arbainul Karoma Wijaya, NIM 17010086, IPK 3,08, predikat sangat memuaskan. Resni Nurfitriani Aisyah, NIM 17010053, IPK 2,52, dengan predikat lulus. Eva Maulina Pancarani, NIM 16010021, IPK 3,42, dengan predikat sangat memuaskan. Ima Nuryanti, NIM 17010112, IPK 3,17, predikat sangat memuaskan. Lala Mailansari, NIM 17010032,
IPK 2,64, predikat lulus. Ari Pertiwi Diah Sulistianingrum, NIM 17010007, IPK 3,01, predikat sangat memuaskan. Delena, NIM 17010012, IPK 3,19, dengan predikat sangat memuaskan. Riana Indah, NIM 17010156, IPK 2,54, dengan predikat lulus. Siti Nur Aisyah, NIM 17010062, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. Wahid Nur Rahman, NIM 17010174, IPK 3,12, predikat sangat memuaskan. Rizka Fitriaman, NIM 17010056, IPK 3,12, dengan predikat sangat memuaskan. Bahtiar, NIM 14K10023, IPK 2,47, predikat lulus. Bella Anggita Apriana, NIM 14R10025, IPK 2,59, predikat lulus. M. Farhan Ferdiansah, NIM 17010129, IPK 2,88, predikat memuaskan. Delia Adiati, NIM 16010090, IPK 2,76, predikat memuaskan. Andi Virgiawan, NIM 15010006, IPK 2,58, predikat lulus. M. Yasser Arafat, NIM 17010127, IPK 2,92, predikat memuaskan. Femi Yustika Agnia, NIM 17010069, IPK 2,50, dengan predikat lulus. Erni Kartini, NIM 17010106, IPK 3,17, predikat sangat memuaskan. Anissa Eka Febrianti, NIM 17010084, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Siti Sri Rahayu Gunawan, NIM 17010064, IPK 2,76, predikat memuaskan. Ermawati, NIM 17010105, IPK 3,24, predikat sangat memuaskan. Sri Indah Purnama, NIM 17010065, IPK 2,88, predikat memuaskan. Selvia Febriani, NIM 17010164, IPK 2,99, predikat memuaskan. Sinta Nuriyah, NIM 17010059, IPK 2,88, predikat memuaskan. Jessica Zendra Zulia, NIM 17010076, IPK 3,66, dengan predikat sangat memuaskan.
Rapi Firmansyah, NIM 17010051, IPK 2,63 dengan predikat lulus. Rika Karisma, NIM 17010167, IPK 2,96, predikat memuaskan. Yogi Aldiansah, IPK dengan NIM 17010074 dengan IPK 3,17, predikat sangat memuaskan. Yogi Rizal Hadi, NIM 17010177, IPK 2,60 dengan predikat lulus. Yunita Yudi Yudhistiani, NIM 17010178, IPK 2,62, predikat lulus. Dia Aulia Budiman, NIM 17010066, IPK 3,02, predikat sangat memuaskan. Anissa Azara, NIM 17010083, IPK 2,86 dengan predikat memuaskan. Eni Yuningsih, NIM 17010104, IPK 3,12, predikat sangat memuaskan. Ria Apriliani, NIM 17010154, IPK 3,06, predikat sangat memuaskan. Putri Baihaki, NIM 17010147, IPK 2,77, predikat memuaskan. Rifa Ramadanti, NIM 17010157, IPK 2,92, predikat memuaskan. Nihayatul Qoribah, NIM 17010043, IPK 2,90, predikat memuaskan. Bayu Wardana, NIM 17010009, IPK 2,81, predikat memuaskan. Regina Hodil Mawadi, NIM 17010052, IPK 3,68 dengan predikat sangat memuaskan. Rika Trisnawati, NIM 1601325, IPK 2,80 dengan predikat memuaskan. Udah keluar aja. Serta yudisium dari D3 Farmasi. Yang pertama, Siti Hardianti, IPK 3,15, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Yang kedua, Ai Adawiyah, IPK 3,39, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Demikian.
menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Apoteker Muhammad Afkari, Magister Manajemen. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami baru saja selesai melaksanakan prosesi yudisium sarjana farmasi dan diploma 3 farmasi STTIF Bogor. Limpahkanlah karunia, taufik dan hidayahmu serta magfirahmu kepada kami yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang kami laksanakan dicatat sebagai amal ibadah di sisi. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, yang terang-terangan maupun yang
sembunyi, yang lama maupun yang baru, yang kecil maupun yang besar. Hamba mohon selalu diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin, ketenangan dan ketentraman jiwa, agar kami dapat melaksanakan segala perintah-Mu dan juga menjauhi segala yang Engkau larang dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami selama ini, dosa pemimpin kami, dosa dosen-dosen kami. Berikanlah kami semua kemudahan, berikanlah kami petunjuk dalam melaksanakan profesi kefarmasian yang insya Allah diamanatkan kepada kami. Allahumma ya Allah yang Maha Rahman, sebagaimana yang Engkau janjikan untuk orang-orang yang berilmu, diangkat derajatnya, maka angkatlah derajat kami, ya, anak-anak kami yang yudisium hari ini. Semoga ilmu yang mereka dapatkan bernilai ibadah di sisi-Mu dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemaslahatan umat manusia. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jika kami telah melaksanakan profesi kefarmasian nantinya, maka ingatkanlah kami pada saat kami lalai dalam melaksanakan kewajiban kami, serta pahamkanlah kami jika kami lupa dengan ilmu yang telah kami dapatkan, agar kemaslahatan untuk pasien nantinya bisa lebih baik. Dan mudah-mudahan Engkau masukkan profesi kami bernilai ibadah di sisi-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka prosesi yudisium telah selesai dilaksanakan. Selamat kepada para lulusan STTI Bogor, selamat berkarya dan jaga nama baik alma mater Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Kami, segenap Sivitas Akademia dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor, mengucapkan terima kasih dan kami tutup prosesi yudisium hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua yudisium dan yudisiawati. Sekarang terakhir kita penutupan yaitu foto bersama ya. Nanti diambil alih sama Pak Wahyu untuk foto bersama. Dimohon menyalakan kameranya. Baik. Baik. Terima kasih Bu Lilik untuk waktunya. Bagi seluruh mahasiswa yang ada di dalam Zoom ini, dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya, supaya nanti ini momen-momen luar biasa kalian yang telah kalian dapatkan sampai di titik ini ya. Jadi mohon segera nyalakan kameranya. Oke. Baik,
Ini saya ambil dari halaman pertama, ada Pak Afkori, Bu Lilik, ya. Kemudian ada Norma Fira, Rizka, Erma, Riana, Yogi, Jessica, Eni, Farhan, Yogi, Tika, Tia Aulia, Ria, Anissa, Ai, Lala, Nihayatu, Trisna, Eva, Andi, Erni, Ima, dan Yasser. Untuk halaman pertama dulu, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, saya lanjut ke slide kedua. Di slide kedua ada Ari Pertiwi, Rifa, Putri Baihaqi, Yogi Riza, Delena, Rafiza, Delia, Hertika, Bella, Yunita, Elma, Veronica, Ika, Siti, Zulfadli, Arbainul, Baktia, Faferi, Fahrul, Selvia, Anissa, Sinta, Mutia, Sita, Bu Sita, sama Srinda. Oke, 1, 2. 1, 2. Oke, halaman yang ketiga. Di sini ada Bahtiar lagi, Pak Ferry, Pak Harul, Selvia, Sri Indah, Nida, kemudian ada Bu Sita, Resni, Islamiati, Bayu, Regina Hodil, Bulina, Masifa, Siti Sri, kemudian Siti Salma, Intan, Femi, kemudian Novita, Ria, Bella, Anggita. Ya, oke. 1, 2. 1, 2. Oke, saya akan random ya. Gaya apa aja bebas, saya akan foto semua ya. Oke, 1, 2. Sebentar, salah pencet. 1, 2. Oke, sekali lagi. Masih ada 1 slide lagi. 1, 2. Oke, sekali lagi untuk slide terakhir. 1, 2. Oke, mantap. Oke, terima kasih buat semuanya yang telah hadir di dalam Yudisium hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan menjadi seorang ahli farmasi yang bermanfaat di masyarakat luas ya. Selamat berjuang di fase berikutnya ya. Jangan lupa kami semua yang ada di sini ya. Oke, terima kasih semuanya dari saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ya semuanya ya. Nanti SKL sudah bisa diambil, besok sudah bisa diambil ke kampus untuk SKL. Ya. Oke. Untuk acara wisuda insya Allah akan dilaksanakan tanggal 24 Agustus. Mudah-mudahan lancar dan tidak ada kendala. Ya. Mudah-mudahan kalian sehat semua, sukses ya. Yang kerja semoga dapat pekerjaan yang sesuai yang diharapkan. Yang mau lanjut kuliah mudah-mudahan dilancarkan prosesnya, dimudahkan rezekinya. Ya. Saya perwakilan dari dosen dan struktural mengucapkan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, nanti untuk fotonya nanti saya share ke Bu Lilik ya, nanti bisa ke Bu Lilik nanti ya. Oke, ya, good luck ya. Thank you.